Kenapa dipanggil ketua? Agar tidak ada ribut-ribut di antara kawan-kawan ketua Baitur Subuhan. 5 tahun sekali berebut jadi ketua. Jadi kalau Nasadul lah jadi ketua kan ada lagi bahan masalah yang bisa diributkan. Jadi kalau aku yang agak kini disambil sebagai ketua, posisi aku sama dengan anggota Baitur Subuhan yang lain, ketua-ketua yang lain. Tidak ada lebihnya. Cuma memang kawan-kawan sering meminta aku untuk menyampaikan sambutan. Ya mungkin karena sekaligus juga jabatan wakil bupati ini melengkap pada 24 jam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita buat Baitur Subuhan? Sebenarnya Baitur Subuhan pola adu hampir di 33 provinsi. Bahkan di Singapura, Brunei dan Malaysia pun sudah ada Baitur Subuhan. Yang jadi permasalahan bahwa kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan dibentuknya Baitur Subuhan ini sekurang-kurangnya bisa membawa anak-anak muda untuk ke masjid. Karena ini yang jadi salah satu PR besar dimanapun, termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Dan insya Allah, apalagi harinya Minggu pagi, karena bagi anak-anak muda Sabtu malam Sabtu itu adalah waktunya mereka kumpul keluar rumah. Harapan kami dengan diadakan Minggu subuh, insya Allah yang biasa jembatankan sampai pagi, karena besok pagi mau riding sama kawan-kawan, mau ketemu dengan teman-teman di Baitur Subuhan. Sekurang-kurangnya kalau dia sepulang jam 2 balik tidur di rumah, sekurang-kurangnya jam 9 atau jam 10 nyolah pulang. Harapannya untuk mencegah yang seperti itu. Nah yang lainnya memang kami pun tahu bahwa sholat isya dan sholat subuh adalah 2 sholat yang paling berat. Bahkan kata Allah dan Rasulullah menyampaikan bahwa sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid ini yang membedakan orang munafik dengan yang bukan munafik. Dan jujur, tidur itu jauh lebih nikmat daripada harus bangun subuh-subuh, kena angin pagi di bawah motor itu dingin. Memang lebih enak tidur katanya. Makanya kawan-kawan di Baitur Subuhan punya slogan, bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi kawan-kawan punya semangat itu. Ya makanya kadang-kadang yang hadir kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak. Yaitu tergantung kondisi masing-masing. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita saling mendoakan. Insya Allah kita yang hadir di Masjid Al-Furqan ini diberikan kenikmatan iman selalu dan diberikan istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain kita akan bisa sama berkumpul di surganya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili kawan-kawan ketua-ketua Baitur Subuhan Tanah Datar. Dan di Baitur Subuhan Tanah Datar siapa saja boleh bergabung Pak. Siapa saja boleh bergabung, tidak dilihat merek motornya, berapa cc-nya tidak dilihat. Yang penting mau sholat subuh. Kalaupun tidak punya motor bagaimana Pak? Kalau tidak punya motor sampaikan saja di kawan-kawan. Kalau daki rumahnya diberi jamin. Jadi yang penting mau sholat subuh berjamaah, itu yang paling penting bagi teman-teman di Baitur. Kini itu bapak-bapak pada tua waktu ini mama alim ulama begitu doa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Yasin. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi pertemuan kita ya. Kok ada kata-kata yang kurang berkenan buat sama pribadi dan ketua Baitur Subuhan Tanah Datar, ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak dan Ibu. Karena kita sering membaca Al-Quran, ayat ketiga dari surat Al-Ghasyiyah. Mari kita coba perhatikan sisi lain dari penjelasan ayat yang sangat menggugah itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amilatun nasibah, amal-amal yang sangat melelahkan. Nah, rangkaian ayat di awal surat ini bercerita tentang neraka dan para penghuninya, yang diisi bukan saja oleh orang-orang yang meninggalkan segala ketentuan-ketentuan Allah, justru di dalamnya banyak pula orang-orang yang suka melaksanakan segala ketentuan-ketentuan Allah. Akan tetapi pelaksanaan ibadah yang dilakukan, kebaikan yang dikerjakan bukan lagi far'uha fis sama, mencari ridha Allah, akan tetapi ia lebih mengutamakan mencari ridha manusia, hanya sekedar mencari popularitas di dalam kehidupannya semata. Mari kita coba lihat ayat ini Bapak dan Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, banyak muka pada hari itu tertunduk lagi terhina. Kenapa? Amilatun nasibah, mereka bekerja keras lagi kepayahan, mereka beramal dengan sebanyak-banyaknya, tapi amal ibadah itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tasla narun hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Lalu di mana tempatnya? Min jubil huzni, satu lembah di dalam jahanam. Bahkan jahanam itu sendiri dalam satu hari 400 kali meminta kepada Allah agar dijauhkan dari lembah itu. Artinya apa? Lembah yang sangat-sangat menakutkan. Untuk siapa lembah itu? Nanti kita lihat Bapak dan Ibu dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum oleh Allah dengan air dari sumber yang sangat panas. Maka maknanya di sini adalah timah panas yang sangat mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min duri', mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang kita kenal dengan nama pohon zakum. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu, ternyata salah satu penyebab seseorang dimasukkan ke dalam siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang banyak
dan beragam. Dia beribadah, dia berbuat kebaikan, banyak ibadahnya, banyak kebaikan dan beragam semua ia lakukan. Akan tetapi ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan itu penuh cacat, baik motif dan niatnya maupun kafiat atau tata cara yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menyebabkan sahabat Umar bin Khattab selalu menangis ketika mendengar ayat ini dibacakan. Jadi seorang pemimpin besar, seorang khalifah Umar bin Khattab, ketika dibacakan surat Al-Ghasyiyah ini, ia selalu menangis Bapak dan Ibu. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan amal ibadahnya yang kalau ia lakukan semata-mata hanya mencari pujian manusia. Ada satu kisah Bapak dan Ibu, dan ini menjadi pelajaran kita semua. Satu hari seorang sahabat atau As-Salimi, seorang tabi'in yang sangat mulia, ia bermaksud menjual kain yang telah ditenunnya kepada penjual kain di pasar. Setelah dia amati dan diteliti secara seksama oleh penjual kain, lalu sang penjual kain ini mengatakan, "Ya toh, sesungguhnya kain yang kau tenun ini cukup bagus. Akan tetapi sayang atau kain yang kau tenun ini ada cacatnya, sehingga saya tidak dapat membelinya." Mendengar hal itu, kain yang telah ditenunnya selama berbulan-bulan dikatakan ada cacatnya dan tidak bisa dijual. Lalu di saat itu atau termenung dan menangis. Nah, melihat Atau Salim ini menangis, maka sang penjual ini berkata karena kebetulan kenal, "Wahai Atau sahabatku, aku mengatakan dengan sebenarnya bahwa memang kainmu ini ada cacatnya, sehingga aku tidak dapat membelinya. Akan tetapi kalau itu yang menjadi penyebab engkau menangis, maka biarlah. Aku tetap akan membeli kainmu ini dan membayarnya dengan harga yang pas." Tapi apa jawaban Atok, Bapak dan Ibu? "Wahai sahabatku, engkau menyangka aku menangis disebabkan karena kainku ada cacatnya? Tidak. Ketahuilah, sesungguhnya yang menyebabkan aku menangis bukan karena kain itu. Akan tetapi aku menangis dikarenakan aku menyangka bahwa kain yang telah aku buat selama berbulan-bulan itu tidak ada cacatnya. Akan tetapi di mata engkau sebagai ahlinya, ternyata kain itu ada cacatnya. Begitulah aku menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan aku menyangka bahwa ibadah yang selama ini aku kerjakan, aku menyangka kebaikan yang selama ini aku lakukan selama bertahun-tahun tidak ada cacatnya. Bisa jadi wahai sahabatku, mungkin di mata Allah ibadahku penuh cacat dan celah. Itulah sebabnya aku menangis. Karena itu hanya ilmulah kita akan mengetahui di mana letak kekurangan kita di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini, Bapak dan Ibu, sholat yang kita dirikan, puasa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, kita menyangka semua itu sudah merupakan bekal bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil pada mahsyar nanti. Namun kita perlu kembali melakukan evaluasi, melakukan introspeksi diri. Apakah amal-amal ibadah itu sudah benar-benar kita lakukan far'auha fis sama, semata-mata hanya mencari ridha Allah, ataukah semata-mata ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia? Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang beramal, yang beribadah, yang selalu ingin mendapatkan pujian dan perhatian dari manusia lainnya, agar ia dikatakan sebagai orang-orang yang saleh,
agar ia dikatakan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau agar ia dikatakan sebagai orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana Rasul mengatakan, man istamassa ridha Allah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, meskipun ia memperoleh kebencian dari sesama manusia. Kan biasa begitu Pak Bu, ketika kita ikhlas, ketika kita betul-betul untuk kepentingan umat, kadang banyak orang yang membenci kita Pak Bu, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Wajar kalau pernah dikatakan oleh Rasul, nanti di akhir zaman orang-orang jujur itu akan disingkirkan Pak, orang-orang baik itu akan dikucilkan, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan umat akan dimusuhi. Tapi nanti kata Rasul, para pendusta-pendusta agama, pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka yang akan dimuliakan. Dan itu akan terjadi ketika seseorang yang beribadah mencari keridhaan Allah, ia akan memperoleh kebencian dari sesama manusia, maka Allah akan mencukupkan baginya dari ketergantungan kepada manusia. Artinya Allah akan menjamin kehidupannya Bu. Allah yang akan memelihara kemuliaannya, Allah yang akan menjaga kebaikan baginya. Tapi sebaliknya, wa man tamassa ridhaan nas, dan barang siapa yang mencari keridhaan dari sesama manusia, barang siapa yang beribadah, barang siapa yang melakukan kebaikan semata-mata hanya mencari pujian manusia, berharap ia dikatakan sebagai orang-orang yang saleh, berharap ia mendapatkan sesuatu dari manusia, bisa khatinas, dengan mendatangkan kemurkaan Allah, bisa khatillah wa qalahullahu illa nas, dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Artinya apa? Allah akan menjadikan dirinya selalu berada di bawah kekuasaan manusia, lalu mereka menyakiti dan menganiayanya. Mereka jauh dari ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, bahkan yang sangat menyedihkan lagi Pak Bu, kalau kita perhatikan kondisi hari ini Pak, penyakit haus pujian atau ria ini ternyata tidak hanya menyerang kalangan awam saja Pak, bahkan banyak pengidapnya justru orang-orang yang faham akan bahaya ria itu sendiri. Mereka yang ahli ibadah, mereka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, para da'i, para mubaligh, bahkan para penghafal-penghafal Al-Quran yang justru berpotensi besar terjangkiti virus ini. Kenapa? Karena kuantitas amal saleh yang mereka kerjakan ternyata membuat iblis laknatullah tergiur untuk menggelincirkan kelompok ini, agar keikhlasan mereka pudar dan berganti menjadi riya, serta beramal untuk mencari pujian manusia, lalu berharap ia mendapatkan sesuatu dari manusia. Seorang da'i Pak Bu, ya, jangan dikira enak Pak. Nah, seorang da'i akan dihasut oleh iblis laknatullah agar ia berbuat ria dengan memperbagus dakwahnya, lalu mencari popularitas. Demi mencari popularitas dan agar dikatakan sebagai penguasa panggung. Jadi bukan enak Pak. Para penghafal-penghafal Al-Quran akan diarahkan oleh iblis laknatullah agar supaya beramal dan dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan kitabullah.
Dan iblis laknatullah pun akan menghasut para alim ulama agar mereka beramal supaya dielukan dan dianggap sebagai orang-orang yang faqih dan faham dalam masalah agama. Dan semua kita umat manusia akan diarahkan oleh iblis laknatullah untuk ria dalam melakukan segala hal. Bukankah iblis pernah mengatakan, Pak Bu, ya Rabbi wa'adzatika la adalu ahwi bani Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, aku bersumpah demi kemuliaanmu, aku berjanji demi keagunganmu, aku akan memporak-porandakan keimanan manusia, akan menghancurkan keyakinan manusia, ditanamkan sifat ria dalam diri kita. Dan itu kata iblis akan aku lakukan selama ruh masih berada di dalam jasad manusia. Artinya selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, Pak Bu, selagi ruh masih berada di dalam jasad kita, selama itu pula iblis laknatullah tidak akan pernah berhenti menggelincirkan manusia, menghancurkan keyakinan manusia dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dengan menanamkan sifat ria dalam dirinya. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini bisa jadi perhatian kita semua, Pak, ya. Ta'awadzu billahi min jubil husd. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, berlindunglah kalian dari min jubil husdi, yakni dari lembah kesedihan. Qalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wa ma jubil husdi, apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wadin fi jahannam. Lembah kesedihan itu adalah satu lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Ta'awudzu minhu jahannamu kulla yaumin 400 marrah. Neraka jahanam berlindung kepada Allah, meminta agar dijauhkan dari lembah itu. Bayangkan bahwa neraka jahanam saja meminta kepada Allah agar ia dijauhkan dari lembah itu. Kapan? Kulla yaum, setiap hari, Pak Bu. Berapa kali? 400 marrah, 400 kali. Artinya dalam satu hari 400 kali neraka jahanam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari lembah itu. Lembah ini adalah lembah yang sungguh sangat mengerikan, Bapak dan Ibu. Sampai-sampai neraka jahanam pun berlindung kepada Allah dari lembah itu dan tidak mau lembah itu berada di dalam lingkungannya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yadkhulu? Wahai Rasulullah, siapa yang akan memasuki lembah itu ya Rasul? Siapa yang akan dimasukkan ke dalam lembah itu? Karena begitu mengerikan itu lembah, sampai neraka jahanam pun berlindung kepada Allah ratusan kali setiap hari dari lembah itu. Kira-kira siapa ya Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam lembah itu? Lalu Rasul menjawab, Bapak dan Ibu, wa'iddu lil qura'i mura'ina bi'a'malihim. Lembah itu, kata Rasul, disiapkan oleh Allah untuk para qari, untuk para ulama. Al-qura'i al-ulama, para pembaca-pembaca Al-Quran, semua kita, para pembaca-pembaca Al-Quran. Al-Qura'i al-ulama, para pembaca-pembaca Al-Quran, para ulama, para da'i yang mengatakan dirinya da'i, yang mengatakan dirinya ulama, yang mengatakan dirinya ustaz, yang mengatakan dirinya ahli-ahli ibadah. Lembah ini Allah peruntukkan untuk para mereka. Siapa? Untuk mereka-mereka yang riya, mereka-mereka yang beribadah hanya sekedar mencari pujian, yang amalnya bukan karena Allah, yang amalnya hanya ingin dilihat, yang amalnya hanya bertujuan untuk mencari kehidupan dunia, yang amalnya dilakukan hanya untuk sekedar mencari popularitas,
mencari kedudukan di hadapan manusia dengan ilmu yang dimilikinya, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, bukan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menambahkan penjelasan. Apa kata Rasul? Wa inna min abwadil qura'i illallah, dan sungguh kata Rasul, yang paling dibenci oleh Allah adalah alladzina yazuruna al-ummara, yakni ulama yang senantiasa, nah ini Pak Bu, ulama ahli-ahli ibadah, para dai yang senantiasa mengunjungi para penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang lalim, bukan untuk mengingatkan mereka, bukan untuk menasihati mereka atas kesalahan yang dilakukannya, bukan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi ia datang kepada para penguasa itu hanya sekedar untuk mendapatkan kehidupan dunia, hanya sekedar untuk mendapatkan kedudukan, hanya sekedar untuk mendapatkan pujian. Maka kata Nabi, ulama-ulama seperti itu, ahli-ahli ibadah seperti itu adalah afdalil qura'i illallah, adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ya ini memang sangat mengerikan Pak. Bahkan satu kali di sela-sela khutbah Jumat di salah satu masjid, ketika ini saya sampaikan, sorenya saya banyak mendapatkan WA protes Pak. Banyak diprotes saya di WA Pak. Yang mau WA siapa? Orang-orang yang mengatakan dirinya dai Pak. Apa katanya? Manga itu yang Ustadz kaji. Ini Bapak dan Ibu ya. Nah makanya Rasulullah SAW telah menyebut riya ini dengan syirik kecil ya. Karena sejatinya pelaku riya tidak mutlak menjadikan amalan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada sesama manusia, serta sarana taqarrub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun begitu Bapak dan Ibu, bahaya riya ini tidak bisa dianggap sebelah mata, Pak Bu. Hati-hati. Jangan kita menganggap enteng masalah riya ini. Karena itu jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang bahaya riya atau syirik kecil itu. Hingga Rasul mengatakan, inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Syirik kecil Pak. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Rasul menjawab, syirik kecil itu adalah riya Pak. Ya, selalunya mendapatkan pujian. Ya, kalau dipuji rajin ke masjid Pak, tidak dipuji tidak tiba-tiba ke masjid. Nah, itu di Jakarta banyak model itu pasar Ihsan ini Pak. Tapi alhamdulillah ya, kalau di tanah datar alhamdulillah ya, itu pun tidak beda Pak. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza zudiyan nas bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka pada hari kiamat, hari di mana manusia diberikan balasan atas amal-amal mereka. Mereka dikumpulkan Allah di pengadilan Qadirul Jalil pada mahsyar nanti. Ketika itu Allah mengatakan, "Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Kata Allah, temuilah olehmu orang-orang yang dulu engkau perlihatkan amalmu kepada mereka, temui mereka, kata Allah. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Na'udzubillah Pak Bu.
Kita disuruh temui olehmu orang-orang yang dulu engkau jadikan tempat untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu. Temui mereka. Apakah mereka bisa memberikan kebaikan kepadamu, kata Allah. Nah, makanya kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, yakni Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah. Dan Allah mengampuni segala macam dosa yang selain dari syirik itu. Maka bagi siapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita bisa lihat bagaimana solusi untuk bisa mendapatkan ridha Allah itu agar terhindar dari kesyirikan. Sebelum ini kita sampaikan Bapak dan Ibu, mari kita lihat kembali satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah faqala lahu natilu ahli Syam, ayuha syekh, hadatsna hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadapan Abu Hurairah, setelah itu Natil adalah seorang penduduk Syam. Ia bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Syekh, ceritakan kepadaku satu hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah." Abu Hurairah lalu menjawab, "Ya, saya pernah mendengar Rasul bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulus tushhida." Yang pertama, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Jadi dikumpulkan Pak Bu oleh Allah, kemudian didatangkan tiga golongan. Didatangkan tiga golongan oleh Allah di yaumil mahsyar nanti. Siapa yang pertama? Yang pertama didatangkan orang-orang yang mati syahid, Pak. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Lalu datangkan yang kedua, orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lalu siapa lagi yang ketiga? Wa rajul wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Yang ketiga didatangkan seorang laki-laki yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua. Didatangkan orang-orang kaya yang semasa hidupnya dia infakkan seluruh hartanya. Lalu apa yang dilakukan Allah? Fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu diperlihatkan kepada tiga golongan itu kenikmatan oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah kenikmatan surga, sehingga ketiga golongan ini mengetahuinya. Lalu apa kata Allah, Pak Bu? Fama alimta fiha. Apa kata Allah? Apa yang telah kalian lakukan di dunia? Apa yang telah kalian lakukan di dunia, wahai hamba-hambaku? Maka yang pertama tadi menjawab, Pak Bu, ya Allah, saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Yang kedua enggak mau kalah, Pak. Datang yang kedua, ya Allah, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi Engkau ya Allah. Yang ketiga pun enggak mau kalah, Pak Bu. Ya, kan biasa kalau orang-orang riak seperti itu, Pak, enggak mau kalah sama orang lain, Pak. Lalu yang ketiga menjawab, ya Allah, saya tidak meninggalkan sedikit pun harta, melainkan saya infakkan harta tersebut di jalan Engkau ya Allah. Tapi apa kata Allah? Allah menjawab, qala kadzabta. Kalian semua telah berdusta, kata Allah.
Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang-orang yang berani. Karena kamu ingin disebut sebagai seorang pahlawan, dan kini engkau telah menyandang gelar itu. Dan kamu, kata Allah kepada yang kedua, belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, agar kamu dikatakan sebagai orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dan kini kamu telah mendapatkan itu semua. Dipanggil yang ketiga, apa kata Allah? Juga kamu, infak yang kamu lakukan, infak yang kamu keluarkan, bertujuan agar kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Lalu kemudian ketiga golongan ini diseret dan dicampakkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Bapak dan Ibu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita coba berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah. Bagaimana solusi untuk bisa terhindar dari itu Bapak dan Ibu? Maka Rasulullah memberikan solusi, Pak. Ya. Apa solusi yang diberikan? Ayuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibil namal. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu, berlindunglah kamu kepada Allah dari perbuatan syirik, perbuatan riya. Kenapa? Karena syirik kecil itu lebih halus dari jalannya semut, Pak Bu. Coba Bapak Ibu lihat semut berjalan, terdengar enggak suaranya? Artinya riya itu lebih halus daripada jalannya semut. Faqala lahu wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibil namal ya Rasulullah. Maka bertanyalah seseorang kepada Rasul, bagaimana kami berlindung dari syirik, dari riya, padahal ia lebih halus dari jalannya semut, wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, qala qulu. Kata Rasul, bacalah doa. Apa doa itu ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu doa yang diajarkan Pak. Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu ya Allah terhadap apa yang tidak kami ketahui. Bapak dan Ibu, inilah salah satu bahaya dari riya. Bahaya ketika seseorang beribadah, berbuat kebaikan hanya sekedar mencari ridho dan pujian dari manusia. Kan itu berupayalah untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk selalu mengikhlaskan segala ibadah dan kebaikan yang kita lakukan agar kita kelak benar-benar mendapatkan pujian dan sanjungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada mutiara hikmah. Betapa banyaknya orang-orang yang dikenal di bumi, akan tetapi ia tidak dikenal di langit. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi ia dikenal di langit. Apa kunci rahasianya Bapak dan Ibu? Ikhlas dan ridho semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu istiqamah di jalan Allah, untuk senantiasa dapat mempertahankan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah maupun melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.